Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah pertemuan yang ke-13 ya. Pertemuan yang ke-13. Saya ingin melanjutkan ya, saya kira atau kalau masih ada pertanyaan dari tugas yang kemarin, silakan. Kalau tidak, saya mau teruskan ke penurunan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai tugas? Saya kira ya mestinya udah bisa ya, nggak ada lagi yang salah. Ya mudah-mudahan. Nah, kita kemudian lanjut ya. Saya ingin tampilkan dulu ini ada apa namanya? Ada whiteboard ya. Kelihatan ya whiteboardnya? Kelihatan, Pak. Nah, jadi kalau misalnya kita itu ya, jadi kita punya aplikasi, gitu ya. Kemudian sini ada tiangnya, misalnya ini kira katakanlah misalnya ini oke. Jadi kalau kita ya, jadi beban-beban itu ya, jadi ada beban ya, ada beban vertikal, kemudian ada juga beban lateral ya. Nah kemudian ya, jadi beban-beban ini ya, baik beban vertikal ini ya, ini kalau kita letakkan ini beban lateral ya, ini menentukan ya, menentukan apa? Menentukan jumlah tiang. Ya, jadi ada jadi berapa banyak ini tiang ini ya, jumlah tiangnya ini tadi ya bisa N1 N2 misalnya. Ini mengacu kepada ya, seperti yang sudah kita lihat kemarin itu ya, beban vertikal maupun beban lateral. Tapi karena ini kemarin belum banyak kita pelajari, kita hanya mengacu kepada beban vertikal. Nah, jadi berapa banyak tiang yang dibutuhkan tergantung kepada berapa beban vertikalnya ini, dan tentu juga adalah berapa masing-masing ini ya. Jadi kalau misalnya ini adalah QS, ini adalah QP ya. Jadi inilah yang menentukan berapa jumlah tiang. Nah, ini yang kita sebut dengan beban ya, beban vertikal ya. Nah, kemudian ya, di samping kita punya ini tadi ada QB dan QS ini,
juga akibat dari beban ini, beban vertikal ini juga menyebabkan ya tiang-tiang ini mengalami penurunan. Jadi ini juga tiang ini karena dia ditekan, dia bisa turun. Ya. Jadi ini bisa turun ke bawah. Nah, jadi ini juga harus kita hitung berapa ini bisa turun. Karena ini ditekan, maka ini tiang-tiang ini turun. Kalau ini turun ya tentu saja bangunan ini juga ikut turun. Nah, berapa besar penurunan ini? Nah, penurunan ini juga tidak boleh, tentu saja tidak boleh misalnya turun sampai setengah meter. Nah, itu kan nggak ini. Meskipun kalau turun itu bangunan itu tidak runtuh, ya masih ini, cuman dia mungkin miring, gitu ya. Cuman penurunannya terlalu besar. Ya. Jadi penurunannya ini terlalu besar. Nah, sehingga ini kita katakan tidak boleh. Tidak boleh turun terlalu besar. Turun itu boleh, tapi hanya kecil. Maka biasanya penurunan ini dibatasi. Dibatasi oleh apa? Peraturan. Dibatasi oleh building code namanya. Peraturan bangunan. Inilah yang membatasi. Ya, dibatasi berapa boleh besarnya penurunan. Jadi kalau seandainya kita hitung, misalnya tadi kita katakan, oh jumlah tiangnya katakan misalnya 24 tiang. Kita hitung penurunannya lebih besar dari yang dibatasi. Nah terus bagaimana? Ya artinya jumlah tiangnya mungkin harus kita tambah. Jadi kita tambah lagi besar tiangnya. Jadi berapa jumlah tiang itu tidak hanya didasarkan pada beban vertikal, tapi juga besarnya penurunan. Nah itu yang mau saya. Ya. Jadi berapa besarnya penurunan sangat penting ya di dalam mendesain fondasi tiang. Jadi fondasi tiang itu ya akan di berapa banyak tiang yang kita pakai tergantung kepada beban dan juga tergantung kepada berapa besar penurunan yang akan terjadi. Tentu penurunan itu sangat bergantung kepada ya tanah yang ada di situ. Jadi setiap daerah atau setiap tempat tentu penurunannya akan berbeda-beda. Di samping bebannya berbeda, juga tanahnya berbeda. Ya, itu menyebabkan dia menjadi besarnya penurunan juga berbeda. Nah itu kira-kira ya yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan penurunan. Ya. Jadi saya sudah gambarkan tadi kira-kira disitulah pentingnya kita harus menghitung berapa besar penurunan pada suatu file group atau kelompok. Ya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ketua kelas, kamu sudah hadir? Hadir, Pak, hadir. Oke. Oke, silakan kalau masih ada, ya itu pengantar seperti itu. Kalau tidak ada, kita masuk ke ya. Jadi, oke, saya kira silakan dilihat sudah jelas ya. Nah, inilah yang mau kita pelajari hari ini, yaitu penurunan fondasi tiang. Oke, nah penurunan fondasi tiang itu sebetulnya ada beberapa istilah yang perlu saya perkenalkan di sini. Yang pertama namanya immediate settlement, kemudian consolidation settlement, kemudian total settlement, kemudian differential settlement. Nah ini kalau yang disebut dengan immediate settlement, nanti akan kita lihat istilahnya ini adalah penurunan segera. Penurunan yang akan terjadi sebelum bangunan itu digunakan.
Consolidation settlement itu adalah penurunan yang akan terjadi setelah bangunan itu digunakan, setelah beroperasi, setelah beberapa tahun. Nah, jadi kalau immediate settlement itu akan langsung terjadi ketika bangunannya selesai, sedangkan consolidation settlement baru akan terjadi sesudah beberapa lama setelah bangunan itu digunakan. Kemudian total settlement adalah penjumlahan dari immediate settlement dan consolidation settlement. Ya, total settlement namanya. Kemudian ada juga yang disebut dengan differential settlement. Jadi differential settlement itu adalah beda penurunan. Jadi misalnya begini. Jadi kalau misalnya ada di sini ada ini, jadi misalnya di sini ada file cap ya, ya. Kemudian di sebelah sini juga ada tiang atau file pro. Tentu saja ya, yang kita sebut tadi total settlement itu ya dia turun berapa di sini ya. Jadi kalau misalnya dia di sini ya dia menjadi katakanlah dia menjadi turun di sini menjadi turun segini. Nah, ini besarnya penurunannya ini kita sebut dengan total settlement. Demikian juga di sini ya terjadi juga penurunan misalnya di sini. Ini kita sebut adalah nah, lalu kemudian besarnya di sini tentu tidak sama. Ya. Jadi kalau misalnya saya katakan di sini misalnya adalah S1, di sini S2, ya, ya delta S1 di sini delta S2. Nah, jadi kita differential settlement itu adalah ya perbedaan antara differential ya. Jadi ini beda antara delta S1 dan delta S2. Beda antara ya, bedanya ini berapa bedanya? Ya. Jadi kalau misalnya di sini penurunannya misalnya katakan di sini misalnya 10 mili. Kemudian di sini misalnya 20 mili. Maka beda atau diferensialnya bedanya adalah ya 20 kurang 10 mili bedanya. Gitu. Beda antara di sini dengan di sini. Itu yang disebut dengan differential settlement. Jadi ini maksudnya adalah penurunan beda. Nah ini juga sangat penting ya. Kenapa? Kalau perbedaannya ada ya, tentu sering juga ya antara di sini dengan di sini kan dihubungkan dengan suatu balok. Nah kalau bedanya besar, ini kan balok ini kan akan bisa menimbulkan stres, bisa juga dia patah. Nah hal-hal seperti itu ya. Jadi atau kalau kita tahu bedanya ini, kita bisa hitung nih berapa ini balok yang mau kita buat, gitu. Ya, misalnya tie beam ya, seperti itu. Oke, oke, terus kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, kita masuk ke namanya penurunan penurunan elastik ya, atau kita sebut tadi immediate settlement ya. Jadi kita masuk ke immediate settlement itu ya. Sering juga ya, jadi yang tadi di sini immediate ini ya, immediate ini sering juga kita sebut dengan elastik ya. Jadi immediate settlement itu adalah sebetulnya adalah penurunan elastik. Nah, ini ada beberapa penurunan elastik. Yang pertama penurunan elastik dari metode Paulus dan Davis ya. Rumusnya adalah ini ya.
Ya, rumusnya adalah ini. Ya, jadi S net sama dengan Q dibagi L ES IP. Ya, jadi, nah Q ini adalah beban yang terpakai di kepala tiang. Nah, pertama perlu dipahami dulu penurunan elastik dari metode Paulus dan Davis ini adalah seandainya satu tiang mendapat suatu beban Q, maka akan terjadi penurunan sebesar ini, ya, berdasarkan penurunan elastik. Ya, di mana ES-nya adalah modulus elastisitas tanah dan IV faktor pengaruh yang kita tentukan dari gambar ini. Ya, jadi IP itu kita tentukan dari gambar ini. Nah, tergantung kepada mu S, ya, mu S-nya di sini hanya 2, ini pendekatan saja sebetulnya. Jadi kalau 0,5 ini adalah lempung, 0,2 adalah pasir. Ya, jadi tinggal dipakai saja apakah dia pasir, apakah dia lempung, ya. Maka hanya menggunakan itu, kemudian tergantung kepada L per D, ya. Jadi perbandingan antara panjang tiang dengan diameternya dan H per L, ya. Jadi ini adalah antara H per L dan ini adalah L per H, ya. Nah, nanti akan kita lihat, ya. Jadi sederhana sekali menggunakan ini, ya. Jadi bisa menggunakan kalau H per L atau bisa juga L per H yang mana ini, ya. Jadi L-nya itu adalah panjang tiang, ya. Kemudian D-nya adalah diameter tiang, H-nya itu adalah tebal, ya, tebal lapisan tanah yang kita perhitungkan, gitu. Apakah sama dengan jadi tidak sama dengan panjang tiang, biasanya lebih panjang, ya. Oke, kemudian, ya, ke metode Paulus dan Davis ini lagi, ya, kita bisa juga mencari SE, ya. Jadi ini adalah apa namanya, S neto, ya. Sedangkan ini adalah penurunan karena apa? Karena tiang itu sendiri, ya. Jadi ini yang turun itu adalah tiangnya, gitu. Tiangnya itu memendek, ya, itu persisnya, gitu, ya. Jadi tiangnya ini memendek. Sedangkan, ya, sedangkan apa namanya? Jadi kalau misalnya ini adalah penurunan tanahnya, ya, sedangkan ini adalah penurunan tiangnya. Nah, jadi nanti ini akan kita jumlahkan, ya. Jadi begini. Jadi kalau misalnya, ya, jadi kalau misalnya ada tiangnya, ya, dan ya, seperti ini. Nah, di sini ada Q-nya tadi, ya. Ini bebannya. Nah, yang pertama, ya, akibat ini tiangnya ini turun tiangnya itu, jadi seolah-olah katakanlah misalnya jadi seperti ini. Ya, jadi ininya turun, ya. Jadi dari sini turun menjadi segini. Nah, ini kita sebut tadi adalah S net. Nah, kemudian ada juga, ya. Jadi ini tadi, ya, ini tadi karena ini ditekan, maka ininya yang turun. Ininya jadi begini, turun. Tapi di sini tidak turun. Dia hanya berkurang nih ininya. Yaitu ini adalah SE. Nah, tentu saja, ya, ini di atasnya ini kan turun semuanya, baik ini maupun ini menyebabkan bangunannya ini turun. Nah, itulah yang dihitung dari penurunan
seperti ini. Jadi dua-duanya. Ya, jadi kalau ini ya karena ini adalah elastisitas tiang, jadi tiangnya yang turun seperti ini. Ya, kalau yang sebelumnya adalah seperti ini. Nah ini kita jumlahkan dua-duanya. Oke, kemudian ya. Nah, kemudian metode yang kedua adalah metode phasing. Nah, ini metode phasing ya, di mana besarnya penurunan elastik itu ya, itu disumbangkan oleh yang pertama adalah penurunan batang tiang. Ini sama seperti yang ini tadi, yang ini ya. Kalau yang di bolus Dapsis itu yang ini, nah di sini dia adalah S1, penurunan batang tiang. S2 adalah penurunan tiang akibat beban titik. Nah ini sama seperti ini, tapi ini kita bagi dua. Ya, jadi kalau yang di phasing ini dia bagi dua. Ada yang akibat beban titik dan ada yang akibat beban pada selubung tiang ya, pada sisi tiangnya, gitu ya, pada kulit tiangnya. Nah itu yang dibuat oleh ya, jadi phasing pertama menentukan S1 ya, dia pakai rumusnya ini ya, yaitu rumusnya ini adalah menggunakan ya ini karena dia tiangnya sendiri yang memendek, maka dia adalah menggunakan modulus elastisitas tiang. Nah, kemudian ya yang ini tadi ya, ini adalah beban yang akan dipikul ujung dan ini beban yang akan dipikul oleh selubung ya. Jadi kalau misalnya tadi ya, jadi kalau misalnya tadi kita ya, jadi kalau misalnya tadi ya ini tiangnya, nah tiang ini berapa yang akan dipikul bebannya? Ya. Jadi berapa beban yang akan dipikul oleh tiang ini? Ya, katakan misalnya ini adalah QW, yaitu beban kerja ya namanya. Jadi QW. Maka ini adalah QWP dan ini adalah ya ini adalah QWS. Jadi kalau misalnya kita punya ya, jadi kalau sudah ada bebannya ya, nah ini berapa yang akan kita perkirakan akan dipikul oleh ujungnya dan berapa, nah itulah QWP dan QWS ya. Oke, kemudian nilai ini ya, konstanta ini ya, konstanta ini adalah nilainya antara 0,5 sampai 0,67. Jadi ini adalah konstanta distribusi gesekan pada dinding tiang. Ya. Besarannya itu kita lihat tuh seperti ini. Ya. Jadi bisa kita ambil 0,5 kalau kita anggap dia sama. Ya. Jadi sepanjang tiangnya ini sebetulnya distribusi gesekannya itu sama. Ya berarti ini si ini 0,5. Kalau makin ke bawah makin besar boleh kita ambil segini. Ya, atau sebaliknya. Ya, kalau kayak gini atau kayak gini di tengah-tengahnya paling besar ya 0,5. Jadi hanya itu saja. Kalau nggak 0,5, 0,67. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Tapi biasanya ya kita bisa ambil ya, bisa ambil
0,5 ya. 0,5 kalau kita nggak tahu persisnya bagaimana distribusinya, ya ambil aja 0,5. Oke, kemudian yang menentukan S2. Nah, ini adalah ya. Jadi kalau tadi ya mungkin kita ulang lagi ya. Jadi kalau ini ya, ini adalah karena ya, jadi kalau misalnya yang ini sebetulnya adalah tiangnya yang memendek. Jadi karena ini ditekan, maka tiangnya memendek. Segini, menjadi segini tiangnya. Jadi terjadi pemendekan. Inilah yang disebut dengan S1. Ya. Nah, kemudian S2. Ya. Nah, S2 ini ya, ini adalah, jadi kalau saya gambarkan lagi ya. Jadi S2 ini ya, karena ini ditekan, tentu saja ada perlawanan dari sini kan. Perlawanan di sini ini karena ini ditekan, maka ini turun. Ya, jadi dia menjadi tiangnya jadi seperti ini. Tapi yang turun itu ini. Yaitu sebesar ini yang disebut dengan S2. Ya, jadi yang turun itu akibat ada perlawanan di sini. Gitu. Jadi ininya turun. Gitu. Ya, jadi rumusnya kita pakai ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, jadi kita harus tahu juga tadi QWP tadi ini ya. Jadi ini adalah berapa beban per titik ya di ujungnya. Nah, di mana ini adalah faktor pengaruh ya kita ambil 0,85. Nah, jadi kalau yang tadi kita sudah tentukan kalau misalnya tiang itu ya, jadi kalau kan contoh tadi misalnya ini adalah besarnya misalnya adalah W, maka ini adalah QWP, ini adalah QWS. Nah, maka untuk mencari QWP ini adalah ya QWP ini dibagi dengan luasan tiang di ujungnya ini. Nah, kemudian ya untuk mencari S2 ini bisa juga pakai rumus ini. Ya. Ini rumus yang lain saja sebetulnya. Ya, ada rumus lain jadi dipakai ini. Ya. Di mana ini untuk mencari CP-nya kita bisa pakai gunakan ini. Ya. Apakah tiang panjang, apakah tiang bor. Nah, kemudian yang S3 yang berikutnya, ya S3 ini, ya. Nah, S3 ini kembali lagi saya gambarkan, ya. Jadi kalau tali tiangnya seperti ini, ya. Ada ini, tentu kita juga tadi itu ada ini dan ada yang kita sebut dengan akibat QWS. Nah, ini ya, maka tiangnya juga akan turun. Ya. Jadi tiangnya juga akan mengalami penurunan. Ya. Jadi kalau misalnya, katakanlah misalnya tiangnya itu menjadi seperti ini. Tetapi tiangnya ini turun karena ininya yang turun. Yang turun itu sudah di sininya. Gitu. Yang turunnya itu di situ. Ya. Karena
Yang turun, apanya yang turun? Tanah ini turun. Ya, tanah ini turun karena di sini ada gaya ini, karena ada gaya ini maka tanahnya ini turun. Ya. Tanah yang di samping ini turun, maka tiangnya ikut turun. Ya kan? Kalau tanahnya turun, orang tiangnya itu ada di tanah itu. Kalau tanahnya turun, kenapa tanahnya turun? Ini karena mengalami penekanan. Jadi setiap benda kalau kita tekan, dia kan memendek. Nah ini juga begitu. Ya, di sekeliling tiang itu tanahnya tertekan, maka dia memampat, memendek. Ya. Maka itu ya itu yang disebut dengan S3. Nah, menghitungnya tentu makanya tadi menggunakan ya QWS-nya ini. Ya, jadi rumusnya adalah itu, dan kembali di sini ya kita menggunakan ES. Jadi kalau kita menggunakan ES, S ini adalah soil maksudnya. Jadi elastic modulus soil. Jadi elastic modulus tanah. Jadi yang turun itu tanahnya. Jadi makanya kita menggunakan modulus elastisitas tanah. Oke, saya kira itu ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan aja ya sambil ini. Ya di ini aja. Kalau ada ya silakan. Nah, ini menghitung S3 dengan cara yang lain lagi. Ya, kita bisa pakai di sini CP-nya tetap ini. Ya. Jadi ini adalah CS itu bergantung kepada CP, di mana CP-nya dipakai lagi ini ya. Kalau tadi CP bisa diambil dari sini, kalau ini adalah CS ya. Oke, kemudian nah, yang kita hitung tadi itu adalah penurunan satu tiang. Nah, kalau untuk menghitung penurunan grup, maka ya, kita masukkan ya, yang kita hitung tadi itu kita sebut dengan S. Ya, jadi S kita masukkan sini, maka dia menjadi penurunan grup. Jadi sebetulnya itu penurunan satu tiang yang kita hitung tadi itu kan teorinya sebetulnya. Itu teorinya karena tidak mungkin ada tiang itu dalam suatu kelompok satu tiangnya yang turun, tiangnya yang lain tidak. Jadi karena dia sudah menjadi kelompok tiang, menjadi pile group, maka yang turun itu bersama-sama dalam grup. Makanya itu penurunan yang akan kita gunakan itu adalah penurunan grup. Nah, sementara tadi yang kita hitung teorinya itu tiang-tiang tunggal, ya, kemudian kita rubah menjadi penurunan grup seperti yang ada di sini. Ya, rumusnya adalah itu. Nah ini kembali ya kalau BG ini kita pakai seperti kita hitung pada file group ya. Oke, kemudian ya seperti itu ya, sehingga kita pada akhirnya kita hanya akan menentukan penurunan grup ya, bukan penurunan tiang tunggal. Tetapi penurunan tiang tunggal itu kita butuhkan untuk menghitung penurunan tiang grup. Oke, jadi ya ini beberapa ini untuk tiang ini kalau misalnya ya yang tadi itu adalah metode Paulus, Davis, Vesic. Nah, kemudian ini juga ada yang dibuat oleh Meyerhoff ya. Kita bisa juga pakai ini. Perkiraan berapa KSG-nya dengan menggunakan apa namanya? Dengan menggunakan standar penetration test ya. Berapa penurunan ya, ya berdasarkan standar penetration test yang dibuat oleh Meyerhoff ya. Ini bisa juga dipakai. Oke, kemudian ada juga yang berdasarkan sondir ya. Kita bisa juga mencari penurunan elastiknya dengan menggunakan data sondir ya, di mana QC yang kita pakai ya. Kalau Q-nya sama seperti tadi, yaitu ya bebannya dibagi gitu. Ya, itu adalah Q, kemudian tekanan konus sondir rata-rata pada daerah penurunan. Oke, kemudian nah
kemudian kita masuk yang kedua, yaitu penurunan konsolidasi. Ya, jadi penurunan konsolidasi itu kita hitung sebagai sebuah grup. Jadi biasanya kita menggunakan yang disebut dengan metode ekivalen. Apa namanya? Namanya adalah ekivalen footing, atau sering juga kita sebut dengan met ekivalen. Ya. Jadi artinya ini seolah-olah dibikin, ya dibikin itu kalau misalnya ada beban, ya di sini ada beban, kemudian bekerja pada suatu kelompok tiang, maka beban ini sebetulnya bisa kita ekivalenkan menjadi sebuah raf di sini. Jadi namanya raf ekivalen. Ya, jadi raf atau footing. Ya. Jadi seolah-olah kita anggap dia menjadi raf di sini, maka beban ini ya kita transfer ke sini. Ya, jadi makanya bentuknya nanti akan menjadi ya, seolah-olah ini raf, kemudian bebannya itu akan disebar, didistribusikan seperti ini. Yang kita sebut dengan influence zone, ya, atau daerah pengaruh, ya, daerah pengaruh dari beban ini. Karena terjadinya penurunan itu kan karena beban. Kalau nggak ada beban, nggak ada penurunan. Ya. Jadi penurunan itu terjadi karena ada beban, karena ada tekanan, karena ada stres. Ya. Jadi stres itulah yang menyebabkan terjadinya penurunan. Nah, ini yang kita sebut dengan raf ekivalen. Ya. Jadi sering juga ini metode ini sering juga disebut dengan metode raf. Jadi untuk menghitung penurunan konsolidasi, ya seringkali kita menggunakan metode raf ekivalen. Nah, terkait dengan ini tadi, ini bebannya disalurkan ke raf ekivalen ini, ya, ke ekivalen footing ini, ya. Apakah bebannya ini persis sama dengan ini? Artinya dari sini turunin aja langsung ke sini. Nah, kalau tanahnya ini lunak, ya itu mungkin kita bikin seperti itu. Ya, jadi tanahnya langsung ke sini. Kalau tanahnya ini lunak. Tapi kalau tanahnya tidak betul-betul lunak, sebetulnya beban ini masih didistribusikan di sini, didistribusikan sampai pada suatu pada footing tadi. Ya. Jadi masih didistribusikan di sini. Nah, didistribusikannya itu tadi, jadi kalau kita misalnya tadi ini ke sini, ya, jadi ke ekivalen footing ini, berapa jauh dia? 2/3D atau 2/3 panjang tiang. Ya. Jadi beban ini, ya, beban ini didistribusikan sampai ke kedalaman 2/3D ini sebesar 1/4. Ya, jadi 1/4. Jadi 1 horizontal, 4 vertikal. Ya, jadi kalau vertikalnya misalnya 4, maka horizontalnya ini 1, itu maksudnya. Nah, kemudian dari 2/3D ini, maka distribusi tekanannya ini ya bisa kita gunakan yang kita sebut dengan metode 2/1, yaitu 1, jadi ini 2 vertikal, 1 horizontal. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah beberapa bagaimana kita mendistribusikan bebannya. Oke, kemudian nah ini juga ada beberapa metode-metode lain ya. Ya, yang paling banyak dipakai itu nanti adalah ini ya, seperti ini atau gabungan antara ini dengan ini. Nah, ya bisa juga ini ya, tapi
jarak. Nah, untuk yang akan kita gunakan, ya, ini juga salah satu metode yang ya gabungan antara ini dengan ini, ya. Gabungan antara A dengan B itu, nah ini, ya itu seperti ini. Nah, bebannya itu tadi, ya beban grup itu, ya kita distribusikan 2/3 dari panjang tiang, yaitu pada AB, ya. Pada AB artinya QG itu sama, ya. Jadi QG ini akan QG, jadi seolah-olah QG-nya itu, ya, jadi kan dia seperti ini. Nah, QG-nya itu kita pindah ini ke sini. Ya, jadi ini sepanjang, ya AB-nya ini, ya sama dengan sama dengan BG, ya. Lalu kemudian distribusi tekanannya, ya, mengikuti, ya 2:1. Nah, kalau 2:1 itu artinya kita akan menggunakan ini. Kenapa 2:1? Ya, jadi kalau kita lihat QG-nya akan pindah ke sini, ini QG. Jadi berapa penambahan stres? Penambahan stres akibat QG ini, ya, dimulai dari sini, ya, tentu bergantung kepada jaraknya. Semakin jauh jaraknya, ya, maka dia akan semakin kecil. Ya. Jadi kalau misalnya, ya, jadi dia distribusi tekanannya misalnya katakan, ya seperti ini, ya. Jadi kalau dia misalnya kita bikin seperti ini. Ya, di mana ini, ya, ini adalah BD. Nah, kemudian ini jaraknya adalah Z. ZI. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah ini? Kalau ini BG, ya, berapakah ini? Maka ini, ya, maka kita buat seperti ini. Kalau ini ZI, ya, karena ini tadi adalah 2 vertikal berbanding 1 horizontal. Jadi kalau misalnya kalau 2 vertikal berbanding 1 horizontal, kalau vertikalnya ZI, maka horizontalnya ini adalah ZI per 2. Nah, ini juga, ini adalah ZI per 2. Nah, kalau vertikalnya ZI, karena ini kan 2 vertikal berbanding 1 horizontal. Berarti kalau 1 vertikal berbanding setengah horizontal. Nah, kalau vertikalnya ZI, itu sebanding dengan setengah ZI. Nah, ini adalah setengah ZI. Maka keseluruhannya ini adalah BG tambah ZI. Itulah dia, makanya dia di sini. Karena di sini BG, kesananya juga ada, LG, kan. Nah, LG juga termasuk cara yang sama. Maka peningkatan tegangan sejarak Z di bawah ini, ya, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini. Itu yang dimaksud dengan metode, ya, 2 vertikal berbanding 1 horizontal, ya. Jadi semua delta sigma atau peningkatan tegangan, ya, di lapisan-lapisan itu bisa kita tentukan. Oke, saya kira mungkin kita lihat nah,
Setelah kita dapat tadi, kita tadi menghitung delta ini ya, menghitung delta sigma ini. Setelah kita dapatkan delta sigma itu, maka kita masukkan di sini. Ya. Kalau dia tanah lapisan lempungnya itu normally consolidated, kita gunakan rumus ini. Kalau over consolidated, maka ada dua kemungkinan. Kalau dia seperti ini, maka kita pakai rumusnya ini. Kalau dia seperti ini, rumusnya ini. Nah, kalau tanahnya berlapis-lapis, maka kita jumlahkan semuanya. Nah, di sini penurunan konsolidasi ini hanya pada tanah lempung. Ya, jadi yang kita hitung kalau namanya penurunan konsolidasi, maka itu artinya adalah penurunannya pada tanah lempung. Jadi penurunan konsolidasi hanya terjadi pada tanah lempung. Kalau pasir bagaimana? Kalau pasir tidak ada penurunan konsolidasi. Yang ada di sana adalah penurunan elastik atau immediate settlement. Ya, jadi kalau pasir hanya penurunan elastik, sedangkan kalau tanahnya lempung ada penurunan elastik dan ada penurunan konsolidasi. Jadi ingat kalau lapisan tanahnya lempung, maka kita hitung penurunan elastik dan penurunan konsolidasi. Kalau lapisan tanahnya pasir, maka kita hanya menghitung penurunan elastik. Ya, jadi seperti itu. Nah, itulah kira-kira bahan kuliah kita untuk penurunan. Ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu untuk yang di grafik yang di IP itu, Pak, yang di penurunan Paulus dan Davis. Kan ada dua grafik ya, Pak. L per H sama H per L, Pak. Ya. Nah, faktor yang nentuin kita pakai grafik L per H atau H per L itu apa ya, Pak? Ya, sebetulnya nggak ada. Itu kamu bisa pakai, itu kan sama aja gitu. Kalau kamu pakai itu kan hanya menunjukkan ada kan kebalikannya aja. Ya. Ini kan sama sebetulnya. Ya. Hanya lihat aja sini. Kalau ini 1,2 berarti kalau L per H berapa? 2,4. Ya. Iya, Jadi Pak. Siap. jadi ya yang mana yang ini? Yang kalau kamu pakai misalnya H per L, tentu kalau L per H ya kebalikannya aja. Nah, grafiknya ini. Jadi bisa dipakai ini, bisa dipakai ini. Jadi apa namanya? Terserah saja. Ini sebetulnya hanya untuk menunjukkan bahwa mana yang lebih ini ya, yang mana yang lebih mudah. Karena H itu pasti, jadi H itu begini, ya. Jadi misalnya kita mana sih H? Misalnya tiangnya itu di sini. Nah, kita akan menghitung kalau kita ingin menghitung misalnya ya ini tanahnya berlapis begini ya. Jadi kalau misalnya tanahnya itu sampai kepada katakan di sini ya, di bawah ini tanahnya udah keras misalnya. Oke, berarti hanya boleh kita ambil segini saja, hanya ini H. Ya, H itu pasti seperti itu. Jadi L-nya ini. L. Jadi, tapi kalau misalnya ininya tanah keras itu jauh, ya makanya hanya bisa saja besar sekali gitu.
Makanya ini maksimumnya segini. Kalau mau besar lagi ya bisa lebih besar. Gitu. Atau istilahnya ya kalau L per H, kalau misalnya hanya besar sekali, sebetulnya menggunakan yang ini kita bisa pakai ini. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya hanya ini ya lapisan tangannya jauh, ya udahlah kalau begitu hanya ambil aja tak berhingga, berarti L per H sama dengan 0 kan. Nah, maka kita pakai ini. Gitu. Ya. Oke, saya kira itu ya. Coba saya mau tunjukin satu apa namanya suatu saya mau tunjukin satu contoh ya, contoh loh. Oke, kelihatan layarnya ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini satu contoh ya. Jadi ada suatu jadi ada beban, ada ini tiang lah 21 meter, tiang panjang ya. Ini akan menerima beban sebesar 502 kilonewton. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ya ini enggak ini adalah suatu apa namanya? Satu tiang panjang berbentuk oktagonal ya. Ya. Nah, di sini ya dari 502 kilonewton ini itu skin resistennya ya, tahanan geseknya itu akan 350 kilonewton. Nah, kemudian di sini elastik modulus tiang karena tiangnya ini adalah tres konkret ya, ini kan beton ya. Ini kan elastik modulus beton. Nah, elastik modulus tanahnya ini. Nah, di sini mu S-nya adalah 0,35, kemudian C-nya diambil 0,62. Nah, bagaimana kita menggunakan tadi rumus S1, S2, S3 itu ya? Maka pertama ya untuk S1 rumusnya tadi kan ini QWP. Nah, ini tadi ya karena ininya karena tadi 502 maka QWP-nya ya 152. Maka QWS-nya tadi adalah 350. Ya tinggal dimasukin aja ke sini maka kita dapat S1-nya adalah 3,35. Nah, kemudian untuk yang S2-nya, nah QWP tadi kan, QWP-nya adalah ya 152 ya. Ya. Kemudian ya kita masukkan ke dalam rumusnya ini ya. Jadi 152 dibagi dengan jadi QWP ini adalah 152 dibagi luas. Ya, ini luasnya. Nah, kemudian ES-nya adalah ini. Ya. Kemudian ini adalah kita ambil apa? Nah, ini ya, mu S-nya 0,35, UWP-nya ada ini.
Sedangkan ini ya, ini adalah jadi 0,356 itu adalah jadi itu adalah kalau kita lihat ini adalah ES-nya 25 kali 10 pangkat 3 kilonewton per meter kuadrat. Nah, kemudian ya, ini saya nggak tahu persisnya apa ya. Jadi, ini adalah diameter ya. Jelas ini adalah diameter. Ya. Ini adalah QWP ini adalah diameter, ini adalah ES, dan seterusnya ya. Jadi, nah diameternya itu ya kalau kita lihat di sini ya ini adalah yang bentuknya oktagonal tadi ya. Nah ini ada dalam daftar kalau oktagonal. Tapi kalau misalnya dia nggak oktagonal ya kalau dia bulat ya diameternya ya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga adalah QS ya sama lagi dengan ya kita sehingga kita dapatkan SE-nya itu adalah segini. Nah kemudian ya, oleh karena ini adalah penurunan satu tiang, maka kalau misalnya dalam grup, katakanlah misalnya grupnya seperti ini, ya, maka penurunan satu tiang tadi itu kita masukkan ke sini, sehingga kita dapatkan penurunan grupnya menjadi segini. Nah, bisa diperhatikan ya, kalau tadi penurunannya 19, dalam grup dia menjadi 52. Jadi tidak sama dengan antara satu tiang dengan kelompok tiang. Ya, kelompok tiang itu menyebabkan penurunan yang lebih besar. Oke, itu. Kemudian untuk yang ini tadi, yang contoh yang ini, ya. Jadi kita ke sini, ya. Jadi misalnya contohnya ini. Jadi ada satu grup, ya, di mana beban yang akan dipikul itu adalah 2000 kN. Nah, ini grup filenya adalah seperti ini. Ya. Jadi grup filenya adalah ya, katakanlah misalnya di sini nggak ditentukan mau berapa banyak tiang, tapi kita dapatkan di sini LG-nya 3,3, BG-nya 2,2. Panjang tiangnya adalah 15 meter. Ya, jadi kalau lihat di situ, ya, jadi ini ya, tiangnya panjangnya 15 meter, maka rough ekivalennya itu pada 2/3 kali 15, yaitu 10 meter. Jadi 10 meter, sini dia. Nah, kemudian ya, jadi kita akan letakkan ininya di sini. Nah, lalu kemudian lapisan-lapisannya, ya, lapisan yang ini, ya, lapisan yang ya, jadi ada 1, 2, 3. Jadi di sini ada 3 lapis. Ya. Lapisan yang pertama adalah ini, di mana gamma subnya adalah ini, E0-nya adalah ini, dan CC-nya ini. Lapis kedua, ya, lapis kedua adalah ini, ya, karena ini semuanya adalah ya, jadi lihat di lapis di atas muka air tanah itu adalah sand, tetapi di bawahnya adalah clay. Jadi ini adalah ya, jadi jadi kalau kita lihat sini ada lapisannya. Lapisan yang pertama adalah ini, lapisan pertama, kemudian ini lapisan kedua, dan ini lapisan yang ketiga. Nah, untuk data-data di lapisan kedua adalah ini, ya. Kemudian di sini lapisan yang ketiga. Nah, di sini dikatakan semua clay ini adalah normally consolidated. Jadi dia adalah normally consolidated. Oke, jadi oleh karena itu, ya, oleh karena tadi kita katakan bahwa dia adalah rough equivalent, ya, pada kedalaman ini sejak dari sini, maka bebannya pindah ke sini. Ya. Nah, maka
ada 3 lapis di sini. Lapisan yang pertama ini sebetulnya hanya karena dimulai dari sini, jadi hanya mulai dari sini. Inilah lapisan pertama. Di mana lapisan pertama ini ya tebalnya adalah 7 meter. Maka tengah-tengahnya adalah di sini. Jadi kita ambil peningkatan tegangannya itu ya, atau delta sigmanya itu, dan juga tegangan overburden-nya di tengah-tengah. Nah, ini juga di tengah-tengahnya, dan ini juga di tengah-tengahnya. Ya. Seperti itu. Oke, jadi lapisan yang ke-1, ya, lapisan yang ke-1 ini itu adalah tebalnya 7 meter. Lapisan yang kedua nanti 4 meter, dan lapisan yang ketiga nanti adalah 2 meter. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, jadi masing-masing kita hitung berapa penurunan konsolidasinya pada masing-masing lapis. Lapis 1 tadi, ya, ini lapis 1, karena dia adalah normally consolidated, maka kita pakai rumusnya ini, yaitu yang normally consolidated. Yang normally consolidated ini adalah, ya, ada CC-nya di situ, ada N0-nya, kemudian ada tekanan overburden-nya, ditambah peningkatan tegangan. Nah, peningkatan tegangannya kita pakai rumus yang tadi, yaitu QG, ya, LG tambah Z, BG ditambah Z. Nah, pertanyaannya berapa Z-nya? Nah, oleh karena tadi tebalnya ini, ya, ini kan 7 meter dari sini ke sini, maka di tengah-tengahnya ini berapa? Berarti tengah-tengahnya adalah 3,5. Maka ini menjadi 3,5. Maka kita dapatkan delta sigmanya. Sedangkan overburden pressure-nya yaitu adalah sigma 0. Sigma 0 itu adalah tegangan overburden atau tegangan vertikal. Apa itu tegangan vertikal? Tegangan vertikal itu ya semuanya di sini ya. Tegangan vertikal itu adalah tegangan ya gamma dikali H. Jadi yang pertama, berapa tegangan vertikal di sini? Berapa tegangan vertikal di sini? Tentu ini ya. Jadi gamma 16,2 dikali 2 meter. Jadi 16,2 dikali 2 tambah. Ya, ini adalah gamma sat-nya, berarti 18 dikurang 9,81 ya, gamma aksen ya. Ini adalah gamma aksen dikali berapa untuk ke sini? Ya, tentu tadi dari sini 3,5, tentu dari sini ya, dari sini ke sini adalah 9,3, maka ini dikali 12,5. Nah, itulah tegangan vertikal sini. Ya. Atau kalau kita lihat ya, jadi ini tadi ya. Jadi 12,5, 18 ya seperti ini. Jadi ini adalah tegangan overburden-nya. Lalu kita hitung delta S-nya dengan menggunakan rumus ini ya, masukin ke sini, maka besarnya adalah ini. Lapis yang kedua ya, karena dia masih tetap normally consolidated, maka rumusnya tetap sama ini, maka kita cari sigma overburden-nya. Overburden-nya di mana? Tentu di sini ya, di sini. Jadi apa saja overburden di sini? Ya 16,2 dikali 2 ya ditambah 18 ini ya dari mana ya menuju ke sini, yaitu ya 9 ditambah 7 16 ditambah 2 menjadi 18 ya. Jadi nanti di sini adalah menjadi 16 ditambah 2 jadi 18 ya. Maka kita hitung lagi delta sigmanya ya. Berapa Z-nya? Ya, kita lihat lagi. Yang ini di berapa Z-nya ini dari sini ya, kita hitung semua dari sini. Ya, dari sini berarti ini adalah 7 ditambah 2 9. Maka dia adalah sini adalah 9. Maka kita cari delta S-nya. Nah, itu lapisan 2. Nah, lapisan 3 sama ya, kita juga kembali ke sini ya, lapisan 3 di sini ya. Maka itu adalah ya sigma
sigma nolnya, overburden pressure-nya, kemudian delta sigmanya, ya. Nah, maka kemudian kita jumlahkan. Semuanya adalah inilah penurunan total namanya, ya, penurunan total dari seluruh lapisan, penurunan total konsolidasi maksudnya, ya. Ya, jadi hanya untuk lapisan konsolidasi. Oke, saya kira itu sebagai contoh, ya. Silakan, saya kira sampai di situ ya kuliah kita. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya kira sampai di situ kuliahnya hari ini. Nanti akan ada PR, silakan dilihat di pos, ya.